saya akan menjelaskan mengenai preoperatif medicine, yaitu periode durasi operasi. Jadi saya Ana Agung Ayu Kaifalia Kirti. Tugas ini dibuat dalam rangka mengikuti KKM di Departemen KSM Anestesiologi FK Unut RSUP Sanglah. Jadi outline yang dibahas yaitu apa itu preoperatif dan manajemen periode praoperasi sudah dijelaskan pada part 1. Untuk part ini yang akan dijelaskan mengenai manajemen periode durante operasi dan manajemen periode pasca operasi akan dijelaskan pada part 3. Monitoring durante operasi. Jadi periode medicine atau periode operatif tersebut merupakan periode kritis di mana pada pasien akan mengalami dua keadaan dalam satu situasi sekaligus. Yang pertama yaitu analgesia anestesia, di mana pasien dalam keadaan mati, fungsi tubuhnya dalam keadaan tidak berfungsi secara sebagaimana mestinya. Selain itu, pada pasien tersebut juga dilakukan tindakan bedah, di mana dilakukan tindakan trauma yang akan menyebabkan gangguan hemodinamik dari pasien tersebut. Sehingga pemantauan pada durante operasi ini sangat perlu dilakukan, karena hal ini akan menyebabkan suatu hal yang mengancam nyawa jika tidak terjadinya pemantauan yang adekuat. Nah, tujuan monitoring perioperatif tersebut yaitu memperoleh informasi sedini mungkin perihal keadekuatan anestesia, perubahan fungsi sistem organ respirasi dan kardiovaskular, dan keadekuatan oksigenasi cerebral. Nah, jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan dan sesuatu yang fatal, sehingga dapat diketahui sedini mungkin, sehingga dapat bertindak cepat dan tepat untuk mengatasi masalah tersebut. Nah, untuk standar dari durante operasi tersebut ada dua, yaitu standar 1 di mana petugas anestesi harus hadir pada pelaksanaan anestesi umum, anestesi regional, dan monitoring perawatan anestesi. Jadi perawat anestesi ataupun petugas anestesi ini harus hadir dari awal sebelum operasi itu sampai akhir operasi. Jadi beda dengan petugas bedah yang hadir setelah anestesi itu sudah dilakukan pada pasien. Namun pada petugas anestesi dari awal, dari ruang persiapan, petugas anestesi itu harus hadir. Yang kedua itu standar kedua, selama anestesi pasien harus dievaluasi oksigenasi, ventilasi, dan sirkulasi dan suhu secara berkala dan terus-menerus. Hal ini dilakukan agar mengetahui sedini mungkin jika ada masalah terhadap efek dari anestesi yang telah dilakukan. Hasil monitoring perioperatif tersebut harus dicatat dalam rekam medis dalam beberapa bagian. Yang pertama, pra-anestesia, selama anestesia, dan pasca anestesia. Hal ini digunakan untuk tindakan terapi dan data dasar penelitian perioperatif, di mana penelitian preoperatif ini sangat gencar dilakukan di dunia medis. Jenis monitoring perioperatif yang dilakukan ada beberapa jenis. Yang pertama itu kedalaman anestesia, yang kedua fungsi cerebral, yang ketiga oksigenasi dan ventilasi, yang keempat hemodinamik, kelima fungsi ginjal, keenam suhu tubuh dan kerja mesin anestesia. Selain dari pasien, alat-alat ataupun mesin yang digunakan untuk memantau kondisi pasien juga harus di monitoring dalam anestesi tersebut. Yang pertama saya jelaskan mengenai kedalaman anestesi. Jadi kedalaman anestesi ini menimbulkan beberapa respon. Misalnya anestesi ringan, setelah insisi akan menimbulkan beberapa respon seperti keluar air mata, terus denyut nadinya naik, tekanan darahnya naik, RR-nya naik secara tetapi masih spontan,
Setelah itu ototnya tegang dan berkeringat. Sedangkan pada anestesi dalam, respon pasien tersebut pupilnya menjadi dilatasi, bradikardi, hipotensi, hipoventilasi, dan ototnya rileks. Yang kedua, fungsi cerebral. Jadi anestesi tersebut memiliki target organ sistem saraf pusat. Jadi sistem saraf pusat tersebut didefresi sehingga perlunya oksigenasi adekuat untuk mengimbangi hemodinamik pada tubuh tersebut. Jadi respon dari fungsi cerebral itu biasanya pada pasien analgesia regional, pasiennya akan tetap sadar, tidak terjadinya disorientasi. Jadi orientasinya masih baik jika ditanya tentang waktu, tempat, dan personal. Sedangkan pada anestesi umum dinilai dipantau terus bagaimana ukuran diameter pupilnya, terus respon pupil terhadap cahaya, bisa dipantau dengan elektroencephalogram dan BIS. Yang ketiga yaitu fungsi respirasi, di mana respirasi itu merupakan pemasok oksigen utama dalam tubuh. Namun fungsi respirasi ini juga sebagai pemasok obat bius secara inhalasi. Selain itu, fungsi respirasi ini juga sebagai organ ekskresi obat bius dan CO2. Selain itu, karena sebagai berfungsi sangat vital, obat bius juga mendepresi fungsi respirasi. Selain didepresi oleh fungsi respirasi, respirasi ini sangat dibutuhkan di saat trauma bedah, di mana trauma bedah ini akan meningkatkan kebutuhan oksigen. Jadi oksigennya sangat perlu banyak untuk memaksimalkan hemodinamik pada pasien tersebut. Jadi pemantauan fungsi respirasi itu bisa dilakukan dengan dua cara, tanpa alat bantu dan dengan alat bantu. Jika dengan tanpa alat bantu, kita bisa dengan menginspeksi dari pasien tersebut, yaitu gerakan napas pada dadanya bagaimana, kantong udaranya bagaimana, apakah masih kembang kempis. Setelah itu warna kulitnya pucat atau tidak. Hal itu mengisyaratkan bahwa jika warna kulitnya masih merah, oksigenasi ke perifer masih bagus, dan darah luka operasinya apakah berubah warna atau tidak. Dengan alat bantu, jadi dengan alat bantu ini bisa dengan menggunakan stetoskop, di mana stetoskop ini untuk mendengar suara napas di precordial esophagus. Selain itu bisa dengan oximetri denyut untuk menilai oksigenasi, kapnometri untuk menilai ventilasi, dan analisa gas darah. Untuk fungsi respirasi tersebut, untuk nilai normalnya, fungsional napasnya itu untuk neonatus tuh yang normal 30-40 ml kali per menit, dewasa 12 kali sampai 16 kali per menit. Untuk volume tidalnya 6-8, sedangkan dewasa 7-10. Untuk vital capacity-nya 35-40 untuk neonatus dan 50-60 untuk dewasa. Untuk functional residual capacity-nya 27-30 untuk neonatus dan dewasa 30. Untuk kimiawi, untuk pH yang normal pada dewasa 7,4, sedangkan pada neonatus 7,37. Untuk tekanan O2-nya pada neonatus 6,68, sedangkan pada dewasa 80. Saturasi normal juga bisa dinilai, yaitu pada neonatus 88%, sedangkan pada dewasa 96-98%. Yang keempat yaitu fungsi hemodinamik. Fungsi hemodinamik tersebut sebagai pengedar obat bius. Selain itu, fungsi hemodinamik juga sebagai pemeliharaan. Jadi
hemodinamik ini membawa oksigen ke jaringan sehingga pemelihara jaringan di mana hemodinamiknya kita masih stabil. Selain itu, hemodinamik sirkulasi ini membawa CO2 ke paru-paru. Pada kondisi operasi, obat bius ini mendepresi fungsi jantung dan pembuluh darah sehingga ketidakstabilan akan terjadi. Selain itu diperparah dengan trauma bedah yang menimbulkan berbagai respon dan pendarahan. Hal ini akan mengganggu hemodinamik sehingga hemodinamiknya harus selalu dimonitoring setiap saat. Untuk monitoring hemodinamik ini bisa dilakukan dengan pemantauan non-invasif dan pemantauan invasif atau langsung. Untuk non-invasif bisa dengan mendengarkan denyut nadi dan denyut jantungnya dengan cara palpasi dan akusasi, bisa dengan EKG dan oximeter nadi. Selain itu dinilai juga tekanan darah dengan manset secara manual atau otomatis. Jumlah perdarahan juga diukur dengan cara menghitung di tabung pendarahan. Selain itu bisa menimbang berat dari selimut yang digunakan yang berisi darah. Pemantauan invasif atau langsung biasanya dilakukan pada pasien bedah mayor. Pemantauan yang dilakukan itu tekanan darah arteri, tekanan darah pena, tekanan arteri pulmonalis dengan Swan-Ganz kateter, kanulasi pena umbilikalis. Hal ini dilakukan pada bayi, dan analisis gas darah. Yang keenam yaitu fungsi suhu. Jadi obat bius ini akan mempengaruhi pusat pengatur suhu, menghalangi produksi panas. Jadi risiko hipotermi terutama pada bayi dan orang tua dan pada bedah mayor ini sangat mengancam beberapa kelompok tersebut. Faktor predisposisi yang menyebabkan hipotermi itu biasanya cairan infus, ruangan ber-AC, dan desinfektan. Selain itu, diperparah dengan trauma bedah yang dilakukan pada operasi tersebut. Manajemen suhunya untuk monitoringnya biasanya dilakukan pada tempat yang lazim seperti aksila, oral sublingual, rektal, nasofaring, esofagus, dan kulit. Namun pada aksila ini banyak hal yang menyebabkan aksilnya yang kurang tepat, seperti adanya rambut pada sekitar aksila. Selain itu pasien yang gelisah pada saat operasi. Nah, untuk mempertahankan suhu tubuh pasien bisa digunakan cara yaitu suhu ruangan diatur dengan AC yaitu 34 sampai 25 derajat Celcius, pasang selimut penghangat di meja operasi, pemakaian desinfektan secukupnya, dan hangatkan cairan infus dan cairan pencuci luka operasi. Yang ketujuh yaitu fungsi ginjal, di mana ginjal tersebut merupakan organ ekskresi yang memberikan informasi tentang keadekuatan hemodinamik. Sehingga hal ini harus dipantau karena dari ginjal tersebut kita mengetahui hemodinamik pasien itu bagus atau tidak. Manajemen yang bisa dilakukan yaitu monitoring produksi urin. Parameter sederhana yang bisa dilakukan yaitu produksi urin minimal pada pasien normalnya itu 0,5 sampai 1 kg berat badan per jam. Jadi caranya itu dengan ditampung di polikateter sehingga ukur setelah operasi. Nah, kalau kurang dari 0,5 itu oligouri, lebih dari 1 poliuri. Nah, yang terakhir yaitu mesin anestesi. Mesin anestesi ini sangat penting untuk dimonitoring setiap terjadi sebelum operasi dan setelah operasi, karena hasil dari mesin anestesi ini sangat berguna untuk monitoring pasien tersebut.
beberapa hal yang harus dimonitoring yaitu sumber gasnya, meter alirannya, aliran penguap obat bius, lubang keluar gas, kendali oksigen darurat, dan sirkuit anestesi. Konektornya juga, semua hal ini harus dimonitoring. Nah, sekian presentasi mengenai durante operasi. Untuk selanjutnya, manajemen pasca operasi akan dijelaskan pada part 3.